Dipersembahkan oleh Pilkada, pileg, pilpres, satu persatu dan dekat. Semua bertanggung jawab. Merawat harmoni and diversity. Kita harus jaga kedamaian. Kita tetap jaga persatuan. Bully medsos. Itulah solusi terbaik. Mantap. Ya, Indonesia rumah kita bersama. Yo, Mantap. yo, Indonesia rumah kita bersama. Sabang ke Merauke, Miangas sampai Rote. Mari menjaga kebinekaan kita. Kita kerja bareng gotong royong. Indonesia rumah kita bersama. Kita harus jaga kedamaian. Kita menjaga Jiwa Pancasila. Bully yang berbeda. itulah solusi terbaik. Mantap. Indonesia rumah kita bersama. Yo, yo, Indonesia rumah kita bersama. Siapapun di sini saling mengingatkan agar kita menjaga kesejukan. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini saya akan kedatangan tamu, adik saya, seorang yang sangat berbakat, produser yang hebat, dan dia juga orang yang sangat konsisten untuk berjuang di musik Indonesia, terutama alat musik tradisional. Dan karya-karyanya justru mencuat melalui speech composing yang kerap sekali meramaikan dunia pemilihan, baik presiden ataupun juga legislatif. Kita panggilkan sahabat saya, Eka Gustiwana. Halo Eka, apa kabar? Silakan duduk. Eka, banyak sekali orang yang bertanya, sebenarnya musik awalnya seorang Eka tuh karyanya dari mana gitu? Dari musik apa? Memang dari IDM yang sangat anak muda, atau kamu lahir pertama dari musik yang justru yang nggak biasa dengarkan pecinta-pecinta musiknya Eka? Oke, jadi seperti yang Mas Yofi bilang tadi, saya mungkin lebih dikenal oleh orang-orang itu sebagai speech composer. Oh. Karena saya di awal-awal tuh banyak mengerjakan video orang yang berbicara, kemudian menjadi bernada. Oh, oke. Dan banyak sekali karya-karya saya memang akhirnya dipublikasikan di televisi, salah satunya Metro TV. Ah, iya, Jadi iya. itu sering banget dan akhirnya orang lebih kenal saya sebagai speech composer. Itu langkah awal. Langkah awalnya ya. Dan yang sangat orang selalu ingat itu ketika Eka buat speech composing yang tentang Cepopong itu gimana? Oh iya, itu? mana palunya? Ah, itu mana palunya ya. Itu gimana sih teknisnya? Kan orang banyak bilang itu notnya kan tidak ada nadanya tadinya, maksudnya tidak beraturan lah. Lalu dibuat nadanya tuh dimasukkan ke dalam satu track, Iya. lalu diedit melalui software atau memang ada teknis khusus yang mungkin harus Oke. diceritakan mungkin sama pemirsa. Nah, pada dasarnya kalau kita lagi berbicara, siapapun berbicara itu pasti ada basic frekuensinya. Ah, Nah, basic frekuensi fundamentalnya. Jadi ketika iya, kita iya. ngomong, oh dia ngomongnya di frekuensi segini nih. Antara nadanya antar itu Antara itu ya. ini, antara A, antara Iya, iya. B, Iya. 440 atau berapa. Nah, atas dasar itulah, wah ini ngomong ada nadanya walaupun nggak beraturan. Iya, iya, Jadi iya. intinya ketika kita berbicara, nadanya tuh nggak beraturan. Nah, Iya. saya tinggal pakai satu aplikasi namanya pitch correction, Mas. Oh iya, semacam kalau untuk kemudian orang nyanyi fals-fals Iya, gitu ya. untuk benerin orang yang fals. Ya udah, tinggal oh dia nih suaranya agak mirip-mirip ke A nih, tapi kan nggak bisa pas kan. Kalau kita ngomong kan bebas, nadanya tuh agak Didekatkan ya. didekatkan ke A. Oh yang ini lebih ke F nih, jadi ke F. Nah, akhirnya lebih advance lagi karena saya bisa nulis lagu. Ya udah, kenapa nggak kita nadain aja? Do, re, mi, c, d, e. Nah, gitu. Oh gitu. Nah tuh pemirsa, serunya kreativitas seorang Eka ketika memberikan nada-nada pada saat kita bicara. Ini saya bicara aja nanti bisa jadi notnya nih. Bisa sol, fa, mi. Lagi direkam, Mas. Nah, lagi direkam. Lagi direkam. Aku dengar kan Eka kemarin sempat
mengeksplorasi alat-alat tradisional yang ada di Jawa. Apa yang Eka temukan dari perjalanan itu? Setelah perjalanan 1 bulan kurang lebih berkeliling Pulau Jawa, yang saya beri tajuk Sounds of Java, suara dari Pulau Jawa, saya menemukan bahwa ternyata banyak sekali instrumen-instrumen tradisional di Pulau Jawa selain gamelan. Nah, selain gamelan, selain angklung di Jawa Barat, ada banyak instrumen-instrumen tradisional yang kurang diliput. Seperti misalnya di Situbondo, Jawa Timur, ada instrumen tradisional namanya pabeng. Wah, itu apa tuh, pabeng tuh? Pabeng itu instrumen kayu dari bambu, ada senarnya cuma 1 dan itu bisa dibunyikan. Dan itu sudah diambang kepunahan. Jadi begitu saya datang, komunitas pabeng di sana menyambut dengan baik dan meminta tolong kepada saya untuk Eka bantu sebarkan budaya Situbondo karena sudah mau punah ya? Punah. Nah, keren banget. Lalu Eka merekam juga itu kan? Saya rekam dan saya jadikan lagu di album Sounds of Java saya. Itu dia tuh, pemirsa. Jadi kalau mencari alat tradisional yang begitu unik, bisa juga kita mulai lihat nih di Jawa, dieksplorasi oleh Eka Gustiwana. Nah, selain pabeng yang di Situbondo, bergeser kemana lagi tuh? Kita bicara alat musik yang tidak umum ya. Jadi alat musik umum di Pulau Jawa tuh ya gamelan, angklung, suling, itu udah pasti harus kita ambil suaranya. Ternyata ada juga batu-batu di Pulau Jawa yang bisa berbunyi seperti gamelan, Mas. Ini Itu ada bisa nih. nadanya. Di mana itu? Jadi saya menemukan di daerah Batang, Batang. dekat dengan Pekalongan, tapi masih masuk dalam daerah Batang. Di situ ada sebuah hutan, sebuah desa, dan di dalamnya ada sebuah hutan. Terdapat batu yang bisa berbunyi seperti gamelan. Dan setelah saya Keren pukul, banget ya. setelah saya pukul, suaranya sangat jernih dan bahkan ada yang 2 harmoni, Mas. Oh, Jadi, ada polifonik itu. ada Twing, polifonik. sorry, 2. Wah. Ada yang polifonik. Itu yang buat saya penasaran dan saya bilang dalam hati, wah, kalau ini nggak dieksplor, lama-lama ketutup rumput, hilang. Wah, keren banget itu. Nah, Bahaya. kalau kan sempat dibunyiin tuh. Ya, Nadanya deket kemana tuh kalau diatonis atau pentatonis? Deket ke nada-nada do re mi fa sol la si do kah? Do si sol fa mi do atau do re mi sol la do? masih bervariasi. Cuman Variasi. batu yang bisa berbunyi itu udah ketutup sebagian. Jadi kalau yang udah kena rumput, udah Agak tumbuh-tumbuhan kedok, itu udah tap, nggak bisa susah. disuarakan. Jadi Oh. yang saya dengar cuma sekitar 2-3 nada. Jadi saya nggak bisa memutuskan ini tuh dia Deket scale-nya kemana? apa sih. Oh, oke. Saya nggak bisa memutuskan. Wow, keren. Selain Batang, ke Jawa Barat kan? Tuh kan? Jawa Barat, kita mengeksplorasi tembang Cianjuran. Dia di keren nih pasti. Ya, tembang Cianjuran. Di Bandung kita eksplorasi angklung. Pusat angklung dari Bandung kita eksplorasi. Dan akhirnya saya menyimpulkan setelah pulang dari sebulan itu, saya menyimpulkan, wah, banyak harta-harta di Pulau Jawa yang sudah mulai dilupakan sama orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang melestarikannya, tapi sebagian besar anak muda mungkin tidak terlalu tertarik. Nah, itu tugas saya sebagai perwakilan dari influencer di YouTube, bagaimana membuat itu menjadi menarik dan anak-anak muda jadi pengen tahu. Ya. Nah, ini ada di sini pemirsa ada video tentang sebuah karyanya Eka yang di dalamnya syarat dengan instrumentasi dari alat-alat tradisional musik Indonesia. Nah, pemirsa, lagu ini terasa sangat modern tapi sentuhan tradisionalnya sangat kuat. Yang saya penasaran dalam mengkompos ini, biasanya Eka itu lebih utama pada satu alat atau memang sudah memikirkan rancangannya bahwa ini akan terjadi percampuran alat musik tradisional itu sendiri? Ketika saya berangkat ke sana, saya belum ada pemikiran untuk mencampur sound-sound apa aja. Tapi setelah seiring dengan perjalanan, kita ngerekam gamelan, kita ngerekam angklung, kita tuh pengennya cuma 2 atau 3 instrumen tadinya, supaya nggak numpuk kan. Cuma ternyata semuanya bagus-bagus. Jadi emang semuanya dimasukin, Mas. dimasukin. Bagaimana dalam satu lagu ini kita bisa memasukkan semuanya tanpa terdengar terlalu padat. Jadi Iya. saya memberikan ya masing-masing instrumen itu ada ruangnya masing-masing. Ada ruangnya masing-masing Bahkan ya. saya lupa cerita tadi bahwa saya ada ke daerah Klaten dan itu ada satu grup musik yang cukup populer di sana, main musiknya pakai tubruk padi. Oh, gini ya. Kicok lesung. Lesung Namanya apa? kicok lesung. Oh, pakai lesung ini untuk numbuk padi. Tubruk padi. Ah. Itu ada iramanya dan itu dimainkan oleh 5-6 orang. Wow. Dan itu iramanya enak sekali. Iya. Tetak,
Oh itu dan nambah Ada ritme di sedikit dalam sini ya. Nah lalu yang menarik Kak dalam membuat komposisi ini kan ini adalah Sounds of Java ya. Bahasa yang digunakannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris campur? Di dalam albumnya sendiri ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau lagu single saya yang ini yang view-nya 5 juta ini bahasa Indonesia. Oh bahasa Cuman Indonesia. dalam albumnya ada bahasa Inggris dengan harapan ketika yang nonton orang di luar Indonesia pun dia Bisa mengerti ya, bisa merasakan lagunya. Tentu menjadi tantangan ketika si alat-alat ini bercampur dengan alat diatonis. Biasanya problem seorang musisi adalah pada akurasi nadanya. Ya, betul. Nah, pitch-nya kan kadang-kadang alat tradisional tuh ada yang pas, kebetulan pas, ada yang goyang-goyangnya agak jauh. Itu bagaimana menyiasatinya, Kak? Kita cari yang paling dekat aja antara apakah instrumen itu bisa kita paksa untuk mendekati ke diatonis atau tidak. Kalau bisa kita paksa, kita naikin sedikit atau turunin sedikit. Tapi jika tidak bisa, kita biarkan seperti itu. Biarkan seperti itu aja ya, itu kan akan terasa lebih lebih natural, etniknya lebih berasa. etniknya lebih berasa ya. Dipersembahkan oleh